Jadi sepanjang perjalanan saraf tersebut tertekan oleh ketegangan otot-otot, sehingga pendekatannya adalah salah satunya adalah stretching. Assalamualaikum, dengan Heru Fisioterapis. Ada yang bertanya, bagaimana hubungannya pendekatan stretching pada kasus penjepit saraf, ya? Ini sebetulnya terkait penjempitan saraf, maka kita harus melihat dari lokasi penyebab dari penjempitan saraf tersebut, sehingga rentetan terapi yang akan mengikutinya berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Karena sama-sama saraf terjepit, kasus saraf terjepit itu akan menjadi berbeda model terapinya karena tergantung di mana lokasi saraf terjepitnya. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan sebuah pemaparan slide, nanti kita bisa lihat bersama-sama di sini supaya kita memiliki persepsi yang sama terkait kondisi saraf terjepit itu seperti apa, ya. Kita lihat di sini bahwa saraf terjepit itu bisa terjadi pada kanal keluarnya saraf dari tulang belakang atau di sepanjang perjalanan saraf tersebut. Maksudnya gimana? Bahwa kita ketahui bahwa saraf itu kita lihat otak ya di atas sana sebagai sumber pusat saraf pusat, kemudian dia mendistribusi ke bawah di dalam tulang belakang, kemudian dia menyebar ke kanan dan ke kiri, keluar dari kanal-kanal dari tiap-tiap ruas tulang belakang. Inilah saraf. Yang leher dia akan lari ke lengan, ke punggung juga dia akan menginervasi atau mensyarafi area-area daerah punggung, misalnya jantung, paru dan segala macamnya. Pinggang dia akan mensyarafi pencernaan, dan juga dia mensyarafi ke bawah ke arah kaki. Penjepitan saraf itu bisa terjadi dari kanal keluarnya saraf, dari kanal setiap ruas tulang belakang ini, tetapi juga bisa terjadi pada sepanjang perjalanan saraf tersebut. Itu yang dimaksud saraf terjepit. Jadi saraf terjepit bukan hanya terjadi pada tulang belakang ini, ya, tidak terjadi pada tulang belakang tempat keluarnya saraf, tapi juga sepanjang distribusi saraf tersebut, sehingga kita bisa memahami kenapa terapi stretching menjadi salah satu pilihan pada kondisi saraf terjepit. Kita akan lihat bersama-sama. Kalau kita melihat pada struktur tulang belakang ini, kita akan lihat meng-close gitu ya. Kita akan lihat dengan lebih dekat lagi, dilihat dari samping, maka dua ruas kita ambil sebagai contoh, dua ruas tulang belakang ini kita ambil sebagai contoh, maka kemudian di antara ruas tulang belakang ini ada yang disebut sebagai bantalan sendi atau diskus, ya. Diskus ini bersifat elastis. Ini ibarat seperti shock breaker pada kendaraan karena untuk meredam kejut. Karena sifatnya redam kejut, maka sebetulnya ilustrasinya ini seperti balon yang diisi air, ya, sehingga dia relatif bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, tulang belakang ini masuk di antara tulang belakang ini adalah saraf. Nah, dari pusat saraf di otak di atas, kemudian lari ke bawah, kemudian di kanal-kanal ini keluarlah cabang-cabang saraf. Nah, ini cabang-cabang saraf. Nah, manakala cabang saraf ini tertekan oleh adanya pergerakan diskus ke arah belakang, perhatikan ini bergerak ke belakang karena tekanan, dan sekali lagi dia sifatnya seperti gel, maka terjadilah penetrasi atau tekanan pada saraf ini yang kemudian terjadi disebut sebagai saraf terjepit. Kemudian muncul iritasi, stimulasi nyeri, dan nyerinya sangat spesifik, dia menjalar. Makanya di video sebelumnya kita sudah menginformasikan ciri-ciri bagaimana tanda dan gejala kondisi saraf yang terjepit. Nanti kalian bisa lihat di video di sebelah kanan ini, atas ini ya. Nah,
Kalau terjadi penjepitan saraf di area kanal tulang belakang ini, maka inilah kemudian yang jamak disebut sebagai HNP atau hernia nucleus pulposus. Ya, jadi ini terapinya tentunya bagaimana pendekatan mekanik supaya diskusnya kembali ke posisi normal, mereposisi tulang belakang, ya, supaya penjepitan sarafnya menjadi bebas kembali. Sekali lagi bahwa penjepitan saraf bukan hanya terjadi pada kanal, tetapi terjadi pada sepanjang perjalanan saraf tersebut. Ya, nih sepanjang perjalanan saraf. Apa penyebabnya? Terbanyak adalah otot yang tegang. Ya, kok bisa? Ya, kita lihat aja contoh-contoh kasusnya. Ya. Kenapa bisa begitu? Ini ilustrasinya seperti ini. Kalau ini otot, kemudian di tengah yang kuning ini adalah saraf, kemudian ini struktur lain ini bisa juga menjadi, mungkin ligamen atau otot gitu ya, otot yang lain gitu ya. Sehingga saat otot ini menjadi tegang, maka terjadi desak ruang, karena dia akan menjadi lebih tegang dan lebih membesar volumenya, maka terjadi tekanan pada saraf. Nah, sekarang contoh kasusnya seperti apa? Banyak sekali sebetulnya. Mungkin dari kalian pernah mengalami atau sedang mengalami. Kita lihat struktur tulang ini, tulang dada ini kalau dilihat dari depan. Kemudian ada jaras saraf yang keluar dari kanal ini, tulang leher. Dia menyelinap di antara tulang selangka dan tulang belikat di belakang, kemudian dia terdistribusi sampai ke lengan bawah. Tetapi di tengah perjalanan ini dia bertemu dengan otot yang namanya pectoralis minor. Nah, pectoralis minor ini seringkali menjadi tegang. Entah karena aktivitas misalnya tidur tertindih juga bisa, terlalu banyak menulis kelamaan juga bisa, menelpon terlalu lama juga bisa dengan mengangkat telepon seperti ini gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan ketegangan pada pectoralis minor. Manakala terjadi ketegangan, maka terjadi iritasi pada saraf yang keluar dari leher ini di perjalanannya, berarti di pertengahan ya, tidak di kanal tulang belakang. Saat saraf ini kemudian tertekan, maka gejalanya akan sama, dia akan nyeri yang menyalar. Inilah yang kemudian kasus ini disebut sebagai thoracic outlet compression syndrome, di mana ketegangan salah satu otot, terutama otot pectoralis minor, menyebabkan tekanan pada saraf sehingga saraf ini menjadi terjepit. Dan saraf terjepit ini bukan disebabkan oleh bergeraknya diskus yang mengganggu di kanal-kanal tulang belakang, sehingga sarafnya terjepit bukan pada leher tapi justru pada area lengan. Sehingga pada kasus TOCS ini, thoracic outlet compression syndrome ini, thoracic outlet compression syndrome ini, maka terapinya tidak dilakukan pada leher tapi area bahu ya. Berikutnya ada saraf medianus namanya, dia lanjutan dari saraf leher juga, dia lari dari lengan atas, lengan bawah sampai ke jari-jari, terutama area jempol jari 1 dan jempol jari, area jempol jari 2 dan jari 3. Tetapi di tengah perjalanannya lagi dia akan ketemu otot yang namanya pronator teres di sini. Dia menyelinap di antara otot pronator teres, sehingga lagi-lagi saat otot ini tegang, maka terjadi iritasi pada saraf medianus ini, sehingga muncullah nyeri yang menjalar. Ini yang kemudian disebut sebagai pronator teres syndrome. Nah, contoh terakhir adalah kasus ini. Ini juga banyak terjadi di klinis, bahwa kalau kita lihat gambar ini tulang belakang ya, dari belakang ini pinggang, ini tulang ekor, ini tulang ilium atau tulang usus, dan kemudian ini tulang paha. Kemudian akan keluar dari kanal tulang belakang ini adalah saraf-saraf yang turun ke bawah sebagai saraf ischiadicus. Di perjalanannya lagi-lagi dia akan ketemu otot yang sering menjadi penyebab saraf terjepit, yaitu otot piriformis. Gejalanya saat piriformis ini tegang juga sama, nyerinya akan
menjalar ke bawah. Bahwa gejalanya mirip dengan saraf terjepit yang berasal dari kanal. Tentunya ini melalui serangkaian pemeriksaan kita bisa menentukan apakah saraf terjepit ini berasal dari kanal tulang belakang atau berasal dari penjepitan oleh otot-otot yang tegang di sepanjang perjalanan saraf tersebut. Nah, dari serangkaian pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa saraf terjepit itu bisa terjadi pada kanal, bisa terjadi pada sepanjang perjalanan saraf tersebut. Yang seringkali di sepanjang perjalanan saraf tersebut tertekan oleh ketegangan otot-otot di area perjalanan saraf tersebut, sehingga pendekatannya adalah salah satunya adalah stretching, karena stretching ini punya efek membuat otot lebih rileks. Kalau kemudian kita bicara lebih luas lagi, maka dokter bisa memberikan obat-obat mas relaksan atau menurunkan ketegangan otot. Kalau fisioterapi bisa menggunakan pendekatan elektroterapi, misalnya dengan pemberian stimulasi listrik, pemberian infrared, pemberian gelombang microwave, kemudian ultrasound, itu juga punya efek-efek untuk relaksasi. Kemudian pendekatan manual terapi bisa memberikan massage, bisa memberikan teknik myofascial release, bisa memberikan teknik muscle energy teknik, kemudian terapi latihan salah satunya adalah stretching, kemudian home program untuk dilakukan pasien supaya mempercepat proses kesembuhan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan kenapa stretching bisa menjadi salah satu pilihan untuk terapi saraf terjepit. Semoga mencerahkan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.